Selamat pagi Bu Bernadette dan tim kontra. Sebelum kita mendebatkan mosi kita pada hari ini, izinkanlah kami dari tim pro untuk memperkenalkan diri. Saya Adeline absen 28 sebagai pembicara pertama, lalu tim saya Kentaro absen 9 sebagai pembicara 2, dan Nia absen 26 sebagai pembicara ketiga. Sebelum memulai argumen dari kelompok kami, marilah kita mengetahui mosi dan definisinya. Mosi debat pada kesempatan ini adalah hukuman mati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh atau menembak dan menggantung orang yang bersalah. Hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang berat sekali karena dapat menghilangkan nyawa seseorang yang melakukan sebuah kejahatan. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa tim kami setuju dengan mosi ini. Karena hukuman mati harus dijatuhkan kepada pelaku tindakan kriminal berat seperti perdagangan narkoba, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Karena tindakan mereka menimbulkan kerugian besar bagi korban dan tidak mungkin diganti dengan hal-hal material seperti uang. Oleh karena itu, mengakhiri nyawa si pelaku adalah salah satunya jalan paling adil bagi korban dan keluarganya. Hukuman mati juga selama ini digadang-gadang sebagai hukuman yang akan memberi efek jera paling efektif. Seseorang tentu akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan jika nyawanya jadi taruhan. Jika hanya diberi hukuman penjara atau saksi denda, seseorang akan dengan mudah mengulangi lagi perbuatannya, apalagi bagi orang yang memiliki jabatan dan uang. Hukuman mati mungkin tidak akan mengakhiri segalanya, tapi ada kemungkinan bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sementara orang lain yang berencana untuk melakukan kejahatan yang sama akan berpikir ulang untuk melanjutkan aksinya karena contoh terhukum mati sudah ada. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Hadirin sekalian, perkenalkan kami dari tim kontra. Nama saya Keisha Alvinanyo, nomor absen 20. Anggota saya Feili Valentina, nomor absen 12, perannya argumen 2. Anastasia Ika, nomor nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, perannya itu argumen dan closing. Apa itu hukuman mati? Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seorang akibat perbuatannya. Hukuman mati banyak terjadi di negara Cina. Negara komunis Cina berada di urutan teratas yang sering melakukan hukuman mati untuk seluruh kasus. Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang masih melakukan hukuman mati, khususnya untuk kasus-kasus narkoba. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan membuka argumen dari tim pro. Hukuman mati biasanya dijatuhkan kepada pelaku tindakan kriminal berat seperti perdagangan narkoba, pembunuhan berencana, dan korupsi, dan lain-lain. Tindakan mereka menimbulkan kerugian besar bagi korban dan tidak mungkin diganti dengan hal-hal material seperti uang. Oleh karena itu, mengakhiri nyawa si pelaku dirasa sebagai satu-satunya jalan paling adil bagi korban dan keluarganya. Tindakan dari terdakwa hukuman mati adalah tindakan sadis yang tidak dapat ditolerir. Perbuatan mereka telah merugikan dan menyakiti korban dengan sangat buruk, maka dia tidak pantas diampuni lagi. Orang seperti itu tidak akan pernah berubah dalam hidupnya, malah berpotensi untuk melakukan kejahatan. Hukuman penjara tidak akan membuat seorang jera. Banyak survei yang membuktikan bahwa seseorang yang keluar dari penjara cenderung akan masuk lagi ke penjara karena mengulang perbuatannya. Lagi pula, tinggal di penjara tidaklah mudah. Banyak kekerasan dan kekejaman yang terjadi di sana. Hukuman mati sama saja dengan membebaskan si pelaku dari beban berat yang dia terima di penjara. Salah satu data yang kami dapat dari Tempo.co Jakarta, yaitu wacana hukuman mati bagi koruptor kembali menguat dalam beberapa hari belakangan ini.
Wacana menguat karena sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri pernah mengancam menindak tegas pelaku korupsi anggaran penanganan dana COVID-19 dengan tuntutan hukuman mati. Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka yang korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati, kata Firly dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR RI Rabu 29 April 2020. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang. Di pasal 2 tentang tindak pidana korupsi tercantum di ayat 2 bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam lampiran penjelasan pasal per pasal di undang-undang itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan itu tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan keadaan tertentu. Dijelaskan pula dalam undang-undang itu bahwa ketentuan pidana tersebut dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tim Pro. Kami selaku tim kontra sangat tidak setuju terhadap hukuman mati karena sangat melanggar HAM, yang mana hak untuk mencabut nyawa manusia hanya Tuhan yang berhak melakukannya, sebab Tuhan pula yang memberikan kehidupan terhadap seluruh umatnya. Hal ini juga dikatakan oleh para pegiat HAM yang mengemukakan setidaknya ada 3 alasan kenapa hukuman mati harus ditolak. Yang pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Yang kedua, hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan yang salah. Dan yang ketiga, sejelek-jeleknya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat. Eksekusi mati para terpidana narkoba ini juga dikecam Dewan Amnesty Internasional. Pernyataan tersebut disampaikan lembaga tersebut melalui laman Amnesty. Kecaman tersebut keluar dari lembaga ini mengingat kampanye Presiden Jokowi yang terus mengedepankan peningkatan hak asasi manusia, sedangkan kebijakannya untuk menghukum mati justru bertentangan dengan HAM. Direktur Penelitian Pengampunan Internasional untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Rupert Abbott, juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus menghentikan rencana tersebut secepatnya. Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya berkomitmen untuk meningkatkan hak asasi manusia dan hukuman mati merupakan hal yang serius dalam catatan hak asasi manusia. Selanjutnya, Perjanjian Lama mengajarkan tentang pelaksanaan hukuman mati menyangkut persoalan atau kesalahan yang bersifat serius dan biasanya menyangkut kejahatan terhadap masyarakat. Hal ini misalnya menyangkut pelanggaran terhadap perjanjian dengan Tuhan yang darinya dianggap bisa mendatangkan hukuman atau kutukan bagi bangsa Israel, contohnya. Maka untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah, para pelanggar ini harus dikeluarkan dari masyarakat. Tentu saja ini yang dimaksud dengan dikeluarkan dari lingkungan masyarakat artinya dihukum dengan hukuman mati. Dan hukuman mati yang umumnya dijelaskan adalah dengan cara dirajam dengan batu, yang pada kala itu diterapkan oleh pemerintahan. Hal ini juga berhubungan erat dengan pengertian mereka tentang penyelenggaraan Tuhan, yakni bahwa yang berkuasa atas hidup dan mati hanyalah Tuhan sendiri. Dia merupakan sumber dan pemeliharaan segalanya, termasuk hukum. Oleh sebab itu, yang melanggar perjanjian telah dibuat umatnya dapat diserahkan pada kematian oleh kuasanya dan dalam namanya. Sekali lagi, dengan ini kami menyatakan dengan tegas bahwa kami sangat setuju jika hukuman mati diberikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan yang merenggut nyawa manusia. Hukuman mati pantas diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain dengan berbagai alasan yang ada. Tidak hanya itu, hukuman mati dapat diberikan kepada mereka yang melakukan korupsi terhadap negara hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya saja, apalagi bagi mereka yang dengan sengaja melakukan korupsi besar-besaran hanya karena egonya yang tidak bisa dikontrol. Alangkah baiknya jika seseorang tidak perlu memiliki jabatan kalau misalkan mereka tidak bisa mengontrol egonya. Setiap orang harus diberi pendidikan yang cukup, pelatihan yang
baik dan memiliki sebuah keyakinan atau kepercayaan yang baik untuk hidup agar tidak melakukan kejahatan yang dapat mengancam dirinya sendiri ataupun orang lain. Sehingga ia tidak perlu dihukum mati karena kejahatan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, simpulan yang dapat kami ambil adalah jika seseorang merenggut nyawa manusia, itu berarti ia pantas dihukum mati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Winter Justin Lorianto dari 11 IPS 2 Nolasan 32. Saya pembicara ketiga. Jadi, kami tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Karena yang sudah rekan saya bilang tadi bahwa manusia tidak ada hak untuk mencabut nyawa seseorang. Tetapi, hanya Tuhanlah yang dapat mengambil nyawa itu sendiri. Dan terdapat 3 alasan, yaitu yang pertama, hanya Tuhanlah yang dapat mencabut nyawa. Yang kedua, keputusan hakim yang dapat salah, karena hakim juga manusia. Yang ketiga, dapat melakukan pertobatan daripada hukuman mati. Lalu, pada zaman Tuhan Yesus, pada Yohanes 8 ayat 17, Yesus berkata, ketika orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang ketakap basah yang sedang berzina dan bertanya kepadanya, apakah wanita itu perlu dirajam? Yesus menjawab, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Dari sini kita sudah tahu bahwa hukuman mati tidak diperbolehkan selama kita juga masih melakukan dosa. Hukuman mati juga akan mengambil hak hidup seseorang, karena dalam Ulangan 27 ayat 19 Yesus berkata, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dari ayat ini, Tuhan Yesus menegur kita untuk tidak mengambil apa yang bukan milik kita, seperti hak untuk hidup. Maka dari ini, kelompok kami sangat tidak setuju dengan hukuman mati. Sekian dari saya dan terima kasih.